Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami berikan terima kasih dan apresiasi atas penerimaan pada pagi hari ini untuk para ibu, bapak koordinator, dan juga Pak Dekan dan juga Pak Rosnar, ya, dan beberapa yang lain, kamas-kamas yang kita sama keluarga dari Universitas Indonesia. Jadi pertama-tama juga saya perkenalkan diri, nama saya Roy, ya, di IPM, jadi saya S1 Komunikasi, S2-nya Public Health, tapi kemudian saya menyelesaikan programnya itu di UNC. Ya. Kemudian di sebelah kanan saya ada Dr. Desmond Asiran Syarifan, ya. S1-nya dari Elektro dan IPM, dan juga S2 S3-nya ada di Jepang. S2-nya di Jepang, tapi S3-nya di Jepang. Paling kiri dari beberapa ibu semua adalah Dr. Tifa, ya, ini sudah top populer dari Fakultas Kedokteran, SPM, S2, S3-nya di UI dan Unpad. S3-nya di UI dan Unpad. Nah, yang perlu kami aturkan pertama-tama, seharusnya bukan saya yang memimpin rombongan ini. Kami ini tiga ini sebenarnya adalah yang diajak, gitu ya. Tapi karena sesuatu dan hal, ada kendala yang dialami pada saat perjalanan untuk rombongan Pak Edi Sujana dan kawan-kawan di Jakarta, maka karena kami menyesuaikan dengan waktu yang sudah disediakan, ya kita hari ini pada jam yang sudah ditentukan atau yang sudah dijadwalkan. Intinya begini, kita supaya tidak terlalu lama karena terjadi sebuah permasalahan yang itu menjadi wacana masyarakat bahwa saat ini banyak yang mempertanyakan, tidak satu dua yang banyak yang mempertanyakan tentang keabsahan dari ijazah mantan presiden kita Pak Joko Widodo yang disebut adalah alumni ya Fakultas Kehutanan Universitas Indonesia. Dan ini menjadi masalah. Kenapa masalah? Karena tidak boleh seseorang yang apalagi sudah menjabat 10 tahun, 2 kali menjadi wali kota, sekali menjadi gubernur, 2 kali menjadi presiden, kemudian dipertanyakan. Ya, karena menjadi satu presiden sangat tidak bagus. Dan kalau masih banyak pertanyaan, mau menulis lengser kayak saya, ya justru itu, justru karena ini jangan presiden buruk, apalagi kalau modus yang sama, dalam peribahasanya buah itu tidak jauh dari akar, dari pohonnya jatuhnya. Itu juga terjadi pada sekarang yang masih menjabat sekarang, gitu. Karena itu juga punya track record yang nyaris sama juga, gitu. Lagi kita searching juga. Nah, intinya begini, kita sangat menghormati statement atau pembelaan dari rekan-rekan atau kakak-kakak kepada ibu semua selaku angkatan dari Pak Jokowi. Tapi sekarang yang memang menjadi persoalan adalah ada pihak yang memang menggugat secara resmi, ya, ijazah beliau, ya, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, dan yang kita bahas di sini adalah hanya yang USD. Dan itu gugatannya adalah secara resmi sudah diajukan pada Pengadilan Negeri Solo, kemudian juga di Jakarta. Adapun statusnya adalah tidak benar kalau itu statusnya sudah dimenangkan. Karena status yang benar adalah baik Solo maupun Jakarta. Solo itu sudah diputus, tapi putusannya bukan soal ijazahnya. Putusannya adalah justru soal lain, justru Bambang Menteri dan Gusdur itu divonis tadinya adalah menyebarkan kabar bohong, tapi oleh Mahkamah Agung kemudian itu sudah dibatalkan. Jadi artinya dia tidak menyebarkan kabar bohong, gitu ya, putusannya. Hanya kemudian karena pada saat ujaran kebencian. Jakarta statusnya adalah Pengadilan Negeri menolak atau kemudian merasa tidak berkompeten untuk mengadili, NO dalam bahasa hukumnya. Jadi belum sampai ke pokok materinya. Baik Solo maupun Jakarta tidak pernah bisa menghadirkan ijazah asli, ya, maupun kopi yang sudah dilegalisir yang dipertanyakan. Jadi belum sampai ke materi. Dan itu sebenarnya poinnya ada di situ.
Kalau saja persoalannya dan saya Wong Jawa gitu kan, kayak gampang. Iya. Kalau yang bersangkutan itu, ini loh bisa saya mas, jasaku clear udah rampung selesai dan tidak akan jadi masalah. Dan kalau hukum itu equality model yang terjadi di Indonesia, kegaduhan ini timbul karena memang yang bersangkutan tidak mau menunjukkan ijazah. Itu aja kan. UGM sebenarnya jadi korban juga di sini kalau menurut saya. Karena UGM itu benar statusnya tidak perlu sebenarnya ikut repot karena ijazah itu begitu kita lulus juga. Itu kan sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan selesai gitu loh. Gitu. Nah, menjadi lebih ribet itu istilahnya Bu. Itu ketika kemudian muncul banyak statement gitu. Dari pihak-pihak yang saya sebut itu pihak dalam gitu. Meskipun itu mungkin tidak diwakili. Yang pertama, ketika hanya beredar fotokopi itu mungkin tidak terlalu masalah karena fotokopi itu tidak pernah saya, Pak Rismon, Dr. Tifa itu menjadikan alat bukti, tidak pernah karena itu fotokopi dan tidak pernah diakui itu berarti. Ketika kemudian muncul posting pada tanggal 1 April di media sosial, yang kemudian media sosial itu kita bisa anggap itu sekarang adalah media yang harus dipercaya, apalagi yang posting adalah salah seorang kader dari partai yang pemimpin partainya, ketua partainya adalah anak dari Pak Jokowi. Ya, itu poinnya dari situ. Dan dia memastikan bahwa yang diposting itu adalah asli. Dia sebut itu. Ini loh ijazah asli. Nah, dan itu color berwarna. Itulah yang kemudian menjadi ramai kepada itu semua. Karena itu yang kemudian sedikit memiliki kebaruan dari apa yang selama ini sudah ada di beredar di masyarakat. Berdasarkan dari situlah Pak Dr. Rismon, saya, kemudian Dr. Tifa itu mencermati karena itu dipastikan asli, maka itu kemudian kita, meskipun kita tahu dia bukan dari pihak UGM, bukan dari pihak Pak Jokowi langsung, tapi bagaimanapun juga dia anak buah dari partai yang dipimpin oleh putranya Pak Jokowi dan bahkan Pak Jokowi mungkin dikabarkan kalau secara politik akan dikongreskan untuk menjadi pimpinan dari partai itu. Ya, gitu. Nah, itu jadi ini signifikan. Yang kedua adalah munculnya statement, meskipun sudah dibantah dari yang bersangkutan oleh Profesor Markus. Ya, saya pun tahu dia tidak secara resmi mewakili UGM. Ya, tapi bagaimana juga seorang profesor yang kemudian menjadi ahli hukum pidana di Universitas Gadjah Mada tidak bisa kita lepaskan statusnya atau jabatannya. Ya, dia menyatakan bahwa ijazah itu ada dua kemungkinan. Jadi bisa jadi ijazah itu pernah ada tapi hilang, atau ijazah itu tidak pernah ada sama sekali. Gitu. Saya tidak tahu di mana miss-nya. Kemudian pemberitaannya berkembang menjadi Markus menyatakan ijazahnya hilang. Ini yang menjadi repot. Gitu. Ijazahnya hilang dan kemudian muncullah perkembangannya. Kalau hilang yang kemarin dipastikan juga apa gitu. Nah, gitu. Jadi untuk tidak menimbulkan karut marut, ya adalah kita sekali lagi kita berterima kasih diterima meskipun saya sampaikan apa ya, saya tuh orangnya Pak Ari tahu persis sifat saya. Kalau A saya bilang A, kalau B saya bilang B. Saya mencoba asli, tapi saya lebih batak dari Pak Rismon gitu ya, gitu kalau statement gitu. Karena kita terus terang agak ya menyayangkan gitu ya. Kas level ini harusnya kan level yang bisa diselesaikan di level yang lebih tinggi, tapi oke lah diterima di Fakultas Kehutanan. Kita berterima kasih ya, sudah diperhatikan yang ada di sini yang menghidupkan. Kita juga tahu Prof. Dr. Ova mungkin memang sedang tidak berada di tempat ya gitu. Ada di mana? Di luar negeri. Oh di Jakarta. Sebenarnya kalau Jakarta sih gampang. Malah kita temui. Itu gampang sebenarnya. Jadi simpel ya. Ini masalah simpel, sederhana tapi politisnya jadi kurang bagus. Saya menyayangkan. Saya kenal Prof. Ova itu dari kecil. Ya gitu. Bahkan saya ikut membela ketika ada ini saya bicara terus lah. Ketika di media sosial ada pembunuhan karakter Mbak Ova, saya ikut bela. Ada yang mengatakan ini ada hubungan dengan dan hartanya. Enggak, saya tahu persis Mbak Ova dan suaminya itu kecilnya saya kenal ya gitu. Saya waktu kecil jadi saya bilang yang tidak benar saya katakan tidak gitu ya, jangan gitu ya.
kemudian dikatakan dia itu keturunan, enggak, sama sekali enggak ya. Putrane Profesor Kiai yang keturunan Oppo. Iya. Bukan saya ini. Ya, adiknya dia itu sahabat saya, Mas Zaki itu sahabat saya. Jadi artinya dalam hal ini sayang ya, kalau misalnya kejadian kemarin, aduh saya nggak bisa ketahui saya pas di Jakarta, boleh mundur aja tanggal sekian saya ada. Citranya kan gitu. Nah, jadi hari ini mungkin yang bisa kita ya, yang kita permasalahkan kita nggak usah lanjut ke yang lain-lain. Mau ada 1000 foto, mau ada 1000 teman, yang penting keberadaan ijazah aslinya itu aja ya, itu yang paling penting karena itu yang menjadi pokok. Jadi kami pun, saya Pak Rismon dan kita akan menambahi yang kita search kemarin ya, mau nggak mau adalah lembar yang dipastikan kalau itu asli dari kata kader itu gitu. Jadi kita nggak memasalahkan mau itu ada foto atau mau ada pengakuan gitu ya. 2 hari yang lalu saya juga ketemu dengan Agustin Tanggawati ya, di pernikahan saya juga ngobrol sempat gitu ya. Saya menghormati statementnya ya. Saya juga menyampaikan yang penting ini Mbak, yang penting itu adalah ijazah aslinya sekarang ada di mana. Sebelum kita kembalikan, sekalian saya mohon Pak Rismon dan juga Steven untuk menambahkan. Silakan. Ya. Fakultas Teknik tahun 98, masuknya tahun 94, 4 tahun. Terus master saya juga dari elektro tahun 98, lulus 99, lulus 2002 kalau nggak salah. Ijazah asli. Terus apa yang kita analisa sebenarnya, sebelumnya latar belakangnya adalah saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan untuk melihat sendiri. Terus ada seorang bapak tanpa saya minta juga memberikannya, itu pun dalam waktu 5 menit. Nah, analisa saya ya, menambahi pengamatan saya frame demi frame ya, ijazah maupun lembar pengesahan yang dilakukan oleh Pak Dr. Sigit Sunarta sebagai dekan. Jadi supaya komprehensif maka saya datang sendiri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ini bisa teknis ya yang saya tanyakan. Pertama adalah ya, terkait pada ijazah maupun pada lembar pengesahan. Saya bahas dulu pada ijazah. Ya. Font Times New Roman itu memiliki karakter atau fitur yang sangat spesifik, terutama untuk karakter-karakter seperti A, M, ya, kaki-kakinya itu M, S ada hubungannya karena telah menggunakan koleksi font ya, type font, open type dan true font yang telah dibeli license-nya oleh Windows dan Adobe pada tahun 1992 dengan operating system Windows ya, aplikasinya Microsoft Office. Nah, di situ menggunakan algoritma kurva Gaussian polinomial pangkat 2 dan pangkat 3. Jadi di situ bisa saya analisis ya, apa yang ditampilkan oleh Pak Dr. Sigit, bahwa fitur pada ijazah Bapak Joko Widodo yang ditampilkan, ini yang ditampilkan dulu ya, yang sebenarnya saya tidak tahu. Itu exactly menggunakan word processor dengan yang sangat modern ya. Prediksi saya di atas tahun 95, sementara Pak Joko Widodo itu lulus tahun 1985. Nah itu. Terus berikutnya adalah lembar pengesahan skripsi ya. Lembar pengesahan skripsi itu juga ditunjukkan juga sedikit oleh Pak Sigit Sunarta. Nah di sini yang paling membuat saya yakin bahwa 11.000 triliun persen skripsi itu palsu. 11.000 triliun persen palsu. Kenapa Bu? Satu, secara administrasi akademik tidak mungkin seorang lulusan UGM lulus dengan skripsi tanpa tanda tangan penguji. Itu tidak mungkin. Tanda tangan tempat kapan
apa dilakukan juga tidak ada, kosong. Terus saya analisa juga tanda tangan ya dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya. Meskipun saya pertanyakan nama resminya Ahmad Sumitro atau Ahmad Sumitro, kan perlu kita dengarkan. Nah, itu tanda tangannya juga jauh dari keidentikan. Kembali lagi pada lembar pengesahan tersebut, ya, saya temukan exactly dengan pencocokan string dan karakter itu exactly Times New Roman yang belum ada pada tahun 1985 yang sudah disanggah oleh juga Pak Sigit, ya, Pak Dr. Sigit Sunarta dan Pak itu dipercetakan prima tahun 1985. Ternyata berdirinya saya cek di tentang kita di halaman websitenya adalah berdiri tahun 1986. Bagaimana mungkin Pak Joko Widodo mencetak di percetakan prima yang baru berdiri di tahun 1986 padahal lulusnya tahun 1985, dan itu pun baru berupa layanan fotokopi dan penjilitan. Nah, dari situ ya, setelah saya menganalisa pencocokan string, karakter demi karakter, fitur kaki-kaki, ya, fitur kaki-kaki dan lingkungan, exactly menggunakan algoritma yang sudah sangat tinggi, algoritma kurva Bayesian, polinomial pangkat 2 dan pangkat 3, ya, kuadratik dan kubik. Jadi di situ saya simpulkan 11.000 triliun %, ya, bahwa lembar pengesahan skripsi tersebut diproduksi jauh dengan teknologi jauh di atas 1985, jauh di atas 1985 dengan word processor yang jauh di atas teknologi 1985. Kita bisa berdebat secara ilmiah, Bapak Ibu dari UGM bisa membawa ahlinya agar kita rekonstruksi apakah benar 1985 bisa menghasilkan atau memproduksi lembar pengesahan seperti itu. Kalau kita bicara word processor tahun 1985, di bawahnya itu ada Chirainer 19 1986, word processor word star paling word processor 3 ya tahun 1983, atau Macintosh tahun 1984. Itu tidak ada menggunakan font dengan Times New Roman. Font Times New Roman dengan lengkungan yang sangat sempurna, tidak bergerigi. Dengan word processor semacam itu yang ada pada zaman itu, ya, itu tidak punya fitur penskalaan. Penskalaan itu scaling, tidak bisa dibesarkan, tidak bisa diperkecil. Dan kalau dibesarkan dengan zoom sekarang, maka tepi-tepinya akan membentuk gergaji, gerigi. Ya. Itu sejumlah poin dari lembar pengesahan, ya. Di samping juga kita ingin mengetahui siapa sebenarnya dekan pada tahun 1985, apakah Profesor Dr. Ahmad Sumitro atau Profesor Dr. Sunardi Prabulatmojo. Itu kan ada ribuan berkas ya, yang ditandatangani sebagai dekan. Itu dokumennya juga bisa diverifikasi. Terus kemudian ya, di samping teknologi, saya meraba sendiri skripsi tersebut. Ya, saya menyentuh sendiri skripsi tersebut dan jauh lebih putih, lebih mudah ini secara kasat mata, karena kita tidak punya akses untuk uji kertas, uji kertas. Secara kasat mata itu jauh lebih putih, lebih mudah daripada sisanya ya, rekan tubuh dari skripsi tersebut. Terus lanjut, ini ada waktu gitu. Oke, lanjut. Nama, terus terkait dengan pembimbing skripsi, ya. Di beberapa kesempatan atau di sebuah kesempatan Pak Joko Widodo mengatakan pembimbing skripsi saya datang berkali-kali galak katanya adalah Bapak Insinyur Kasmujo MS, dan Pak Kasmujo sendiri pun mengatakan bahwa ia adalah dosen pembimbing skripsinya. Tetapi legalitasnya adalah ternyata di dalam lembar pengesahan skripsi tersebut yang tertera adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Begitu juga di Prakata. Jadi tidak ada jejak legalitas atau jejak akademis dari
Bapak Insinyur Kasmujo MS. Secara administratif ini kan perlu diverifikasi, karena kalau itu tidak benar kesaksian Pak Jokowi, maka ia menyebarkan hoax dan Bapak Kasmujo. Berikut dengan kita perlu tahu lembar pengesahan skripsi yang tertera dosen-dosen pengujinya siapa saja. Kalau bisa ditunjukkan sekarang, kita scan agar kita mengetahui, kita lakukan pencocokan sendiri algoritma tertentu kalau memang tidak diizinkan untuk kita uji kertas atau hal itu di pengadilan. Terus masalah itu, terus berikutnya jejak akademik yang paling penting juga, salah satu indikator akademik yang paling penting adalah kuliah kerja nyata. Terkait dengan kewajiban atau UGM yang mewajibkan kuliah kerja nyata sejak tahun 1979, maka Bapak Joko Widodo jika menyandang gelar kesarjanaan UGM, ia wajib melaksanakan kuliah kerja nyata. Oleh karena itu kita ingin informasi di desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, sehingga bisa kita verifikasi. Saya datang sendiri juga nanti kebenaran untuk menguji dan memvalidasi hal tersebut. Karena apa? Karena tanpa melaksanakan KKN tidak mungkin seorang mahasiswa UGM memiliki ijazah. Kalau itu sudah tidak ada, untuk apa kita berdebat panjang? Itu pasti gugur ijazah tersebut, pasti 11.000 triliun palsu. Terus hasil pencarian ETD, bentar Pak ya, hasil pencarian ETD, argumennya Pak Sigit Sunarto mengatakan, kenapa Rismo tidak melakukan perbandingan? Di mana Pak? Saya lakukan perbandingan di ETD, tidak ada. Skripsi tahun 1985 Fakultas Kehutanan cuma punyanya Pak Joko Widodo, kemana yang lain? Bagaimana saya melakukan perbandingan? Saya sudah ke perpustakaan pusat ETD, di sini nggak ada katanya sudah digitalisasi. Lalu saya ke perpustakaan pusat, tidak ada, cuma punya Pak Joko Widodo. Makanya Bapak riset dulu sebelum mengcounter argumen saya. Saya bukan bodoh Pak, kita sama-sama dokter. Kita sudah sepakat ya. Iya. Enggak, soalnya klarifikasinya. Benar, tapi mohon. Iya. Kita sama-sama, kita sudah sangat juga kita keluarga. Baik-baik aja kita. Cuma bahasanya terlalu personal Bu, menyebutkan saya ex-dosen. Ad hominem itu, ngapain disebutkan saya ex-dosen Universitas Mataram? Itu udah ad hominem, itu tidak perdebatan ilmiah dari klarifikasi UGM loh. Kan sudah menyerang pribadi. Dari mana Bapak tahu saya ex-dosen? Mas Desmond, jangan masuk ke situ. Masalahnya saya menjelaskan klarifikasinya Pak. Kalau itu kita terima. Jenengan juga akan menyebutkan di video rumah Mas Sigit. Iya. Berkali-kali. Jadi kita jangan masuk ke situ. Oke Pak. Ini kita Terus Semua aja. kita lanjutkan Pak ya. Mohon maaf. Kaitannya dengan ETD, pencarian ETD memang tidak ada selain skripsinya Bapak Joko Widodo di Fakultas Kehutanan. Nggak tahu yang lain, fakultas lain cuma punya Pak Joko Widodo. Dan itu pun dengan hasil scan yang sangat berbeda. Nah berikutnya, ya, kaitannya dengan ketidakadaan skripsi-skripsi di tahun yang sama untuk kita melakukan perbandingan, maka ada seseorang mengirimkan kepada saya skripsi di tahun 1985 yang ada di sini. Berikut dengan videonya. Ya. Masuk atas nama Sri Dominisi Sigit Harbinarto, ya, profesor yang merupakan dirjen juga, dan itu komisaris ya, di mana itu di Sumatera Utara dan di Alvin. Ya. Ya. Nah itu terus Edi Trianto, Lembak Edianto. Ibu bisa verifikasi sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan. Kenapa? Pendidikan ya. Dan itu kosong semua, tanpa ditandatangani lembar pengesahan. Ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen penguji, apalagi dekan. Dan itu dicetak, direproduksi dengan teknologi cetak modern.
tahun di atas tahun 95 bahkan saya dengan prosesor yang sangat modern, ya itu perlu dijawab, ya perlu dijawab juga, ya. Terus untuk seterusnya masalah yang lain, kalau bisa kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menguji radiokarbon CO2 dating analysis, ya. Terus ink dating analysis, terus digital forensik di tempat yang sangat independen. Gitu. Itu dulu, Bu. Nanti kalau ada saya tambahkan. Terima kasih. Adalah skripsi. Jadi itu masalahnya. Nah sekarang menurut saya ini kita semua itu adalah orang UGM. Kita semua sangat cinta dengan UGM. Kita semua sangat cinta dengan Indonesia. Persoalan ini besar sekali dampaknya terhadap ketidakadaannya ijazah asli dari Pak Jokowi dan kemungkinan pemalsuan dari skripsi. Ini dampak kepada negara ini luar biasa. Ini yang saya pikirkan dan sudah kami teliti di lembaga kami. Saya bukan sekedar dokter, saya juga kandidat doktor sosial politik Universitas Pajajaran. Karena pertama kali saya mencermati persoalan keanehan dari Pak Jokowi ini, saya pendukung Jokowi dari 2014. Saya sangat setia dengan Pak Jokowi sejak 2014. Kenapa? Satu-satunya yang bikin saya setia karena Pak Jokowi itu menurut saya, menurut teman-teman saya, dia alumni UGM gitu. Makanya saya dukung dari 2014, bahkan 2019 pun, walaupun sudah dengan segala macam keraguan pun sudah terdukung. Jadi ini saya teman-teman dari alumni yang hadir juga ini ya, sayang kami tidak bawa alumni ya, karena kami cuma diberi kesempatan 5 orang. Jadi intinya solusinya adalah begini, ini masalah ini sangat berat. Apalagi kalau kemudian kami yang ingin mencintai UGM dan ingin mencari Indonesia ini mau dipaksakan untuk ke pengadilan karena fitnah dan hoax. Ya, ini akan kami bawa ke internasional misalnya. Berat sekali kalau sampai ke internasional. Apalagi Pak Jokowi ini sudah teridentifikasi posisi api. Ini berat sekali bagi Indonesia. Makanya kita cari jalan keluar dari ini. Bagaimana cara kita jalan keluarnya? Pertama, UGM saat ini itu tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi lagi. Tidak ada urusannya. Bu Rektor, Bu Warek, Bu Ova. Saya mungkin akan sama Mas Roy ketemu sama beliau langsung. Jangan sampai Bu Ova ini malah jadi seseorang yang tidak tahu menahu, jadi tameng gitu loh. Pak Dekan, Pak Sigit, nggak usah jadi tameng. Ini urusan seseorang alumni UGM yang seharusnya dia punya ijazah dan dia kemudian mendaftar menjadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden dengan ijazah yang seharusnya asli dan dilegalisir oleh UGM. Kok sekarang bilang bahwa ijazahnya nggak ada? Ya kan? Nah ini yang menjadi masalah kan? Harusnya menurut saya UGM bersama dengan kita itu sama-sama. Bukan kemudian kita ada di sebuah ruangan di mana kita menjadi semacam satu seperti ini gitu loh. Kita ini, saya berpikir begini Bu Warek dan saya Bu. Kita bagaimana selamatkan UGM? Profesor Sofian Effendi, mantan rektor yang sangat kita hormati, sudah speak up loh. Saya sama Mas Ray, kita akan bertemu dengan Pak mantan rektor semuanya yang masih sugeng. Kami akan minta pandangan-pandangan beliau dan pengalaman beliau ketika menjalankan administrasi direktorat. Mungkin kami juga akan ketemu, mungkin secara mata dengan Bu Ova. Karena kami juga sayang sama Bu Ova. Saya sama Mas Ray itu kenal sahabat baik dengan Bu Ova itu dari kecil, sama-sama kita gitu. Jadi jangan sampai Bu Ova itu salah langkah melindungi seseorang yang keliru gitu loh. Ya itu Pak Dekan cukup begitu. Jadi saya juga sudah tahu dapat bocoran juga dari internal bahwa internal lagi diminta untuk katakanlah bagaimana membackup si 2 dokumen tersebut baik ijazah maupun skripsi. Wah itu jangan sampai. Ini saya dapat bocoran misalnya, jangan sampai, nggak usah. Biarkan itu dihadapi sama Pak Jokowi sendiri gitu loh. Beliau kan tinggal mana ijazahnya dan mana skripsinya. Orang ibu saya yang lulus tahun 70 aja kami masih simpan kok ijazah beliau sama skripsi beliau di fakultas psikologi kok gitu.
Masa yang baru lulus tanda KPK udah nggak punya ijazah sama udah nggak punya skripsi lagi gitu. Nah, dan saya punya semua ini adalah sebuah konspirasi yang membuat UGM itu menjadi korban. UGM itu menjadi korban. Jadi sekarang kita coba selamatkan sama-sama. Menurut saya juga Bapak Ibu dan saya teman-temannya, saya nggak bilang teman-temannya Pak Jokowi ya, Bapak dan Ibu yang alumni Fakultas Kehutanan 1980 itu nggak usah juga jadi tameng, karena nggak perlu juga, nggak penting juga gitu loh, memperlihatkan ijazah, memperlihatkan foto-foto kami lagi di gunung dan segala macam. Menurut saya ini sudah diidentifikasi loh, itu bohong loh, gitu loh. Ya, antara bohong loh ya, jadi antara yang beliau yang menceritakan dengan faktanya ya, ini ada yang sedang mengidentifikasi ya, ini ada ilmu yang lain lagi ya, ilmu yang lain lagi sedang mengidentifikasi cerita-cerita beliau. Nah, jadi sekarang ini yang kita cari yang cerita beliau yang dari mulutnya Pak Jokowi, bukan dari panjenengan bukan. Kami menusak, nggak ada urusan kita. Yang dari mulutnya Pak Jokowi itu sedang diverifikasi secara AI loh, secara digital forensik. Ceritanya tuh nyambung nggak dengan fakta gitu ya. Ini adalah sebuah fakta yang perlu kita olah ya. Kita sedang jauh. Jadi sekarang seandainya seorang mantan presiden itu ternyata menggunakan dokumen palsu sampai dia menjadi presiden, persoalannya sangat berat buat bangsa ini. Karena hukuman dan segala macam, dan itu jangan sampai melibatkan UGM gitu loh. Kalau seandainya beliau memang salah, beliau memang memasukkan dokumen-dokumen, ya itu biar ditanggung sama beliau sendiri. Jangan sampai UGM jadi tameng, apa urusannya sama UGM, nggak ada. Saya juga kalau saya punya masalah hukum atau apa-apa, saya nggak akan minta-minta sama rektor untuk melindungi saya kok. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang belakang itu sesama alumni kita, kalau panjenengan semua punya masalah hukum, apa terus minta rektor sama Pak Dekanya melindungi? Kan tidak. Tapi apa orang kalian sudah lulus kok gitu ya. Jadi UGM itu juga harus bisa bilang seperti itu. Ini menurut saya ya, jadi ini persoalan politik yang sudah advance, very advance. Bu Ova seorang yang kami sangat ngerti, beliau seorang akademisi luar biasa, seorang dokter yang luar biasa, tapi beliau sangat buta politik. Menurut saya beliau sangat buta. Jadi jangan sampai beliau yang tidak paham politik itu sampai kemudian dimanfaatkan oleh seseorang untuk menjadi better, untuk menjadi tameng. UGM juga ini, karena nama UGM ini bisa jatuh sampai ke dasar jurang nih kalau kita tidak pandai menempatkan diri gitu. Jadi apa artinya segala apa namanya apa maksudnya kayak secara personal ada seorang profesor hukum yang mengatakan dan sebagainya, itu menurut saya itu di ini loh, apa namanya, di koordinasi gitu, sehingga jangan sampai ada macam-macam yang keluar yang kemudian malah akhirnya memperkeruh suasana. Sekarang kita coba berekap ini Pak Jokowi, biarkan beliau itu menyelesaikan persoalannya sendiri. Oke, nggak usah ikut-ikut. Menurut saya lebih baik diam saja, nggak usah bikin statement apapun yang malah nanti jadi blunder. Pak Dekan rugi, teman-teman alumni UGM juga, biarkan saja. Beliau kan sudah diangkat sama kita semua jadi presiden, sudah menikmati kekayaan dan kemasyhuran luar biasa, sudah cukup, gitu ya. Nah itu, jadi terus kesimpulannya adalah saya ingin, justru malah saya ingin UGM itu merangkul kita, para ahli ini. Saya nggak dianggap ahli nggak apa-apa, beliau itu dirangkul, Profesor Sofyan mantan rektor nanti kita rangkul, yang terus kemudian ahli digital forensik baik dari UGM sendiri maupun dari kami juga bersama, kita mencari pembuktian apakah memang dokumen-dokumen tersebut asli atau palsu, gitu. Jadi demikian Bapak Ibu ya, mungkin mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang saya sampaikan, sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru ya. Saya bersahabat sama Pak Roy, tapi Pak Roy kalau kena masalah hukum saya nggak, ya kan? Pak Roy, saya punya Pak Pronojiwo juga kalau punya masalah hukum ya Pak Pronojiwo akan menyelesaikan sendiri gitu. Nggak usah harus teman-temannya ikut-ikut gitu kan ya. Kita bertanggung jawab terhadap bagaimana kita punya tugas, dan yang lebih penting lagi adalah kita upayakan agar segala sesuatu itu ada dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting.
kita semua ini berpikir atas dasar menegakkan hukum Allah SWT. Itu yang paling penting. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Walet yang saya hormati, Pak Dekan dan seluruh pejabat-pejabat UGM dan semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pelaksanaan Fakultas Kehutanan, dan kemudian di belakangnya ada dari hukum mengawal proses-proses hukum dan kelembagaan UGM, Mas